Assalamualaikum. Hari ini tahu pelajaran apa? Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, kalau Ibu di sini siapa yang nggak masuk hari ini? Oh, siapa lagi? Udah. Oke. Sebelum kita mulai ke pelajarannya, kita speaking dulu yuk pada diri. Kalau saya bilang kasih aba-aba dulu kalau udah siap, kalian tepuk tangan ya. Nah, kasih aba-aba dulu. Kasih aba-aba dulu kalau udah siap. Satu lagi ya, semangat dong. 1, 2, 3. Kasih aba-aba dulu kalau sudah siap. Oke, silahkan duduk kembali. Dilihat dulu ya, ada sampah-sampah nggak di dalam, sama dirapihin. Oke. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya, tolong dimulai. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan dan agama. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Oke. Kita mulai ke materinya, laporan keuangan. Materi sebelumnya, ada yang tahu apa? Oh, baik. Kita lanjut ke materi yang sekarang ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian laporan keuangan perusahaan dagang. Kedua, menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan. Ketiga, menyusun laporan keuangan sederhana perusahaan dagang. Kedua, perusahaan dagang itu apa? Ada yang tahu? Ayo, siapa ya tunjuk tangan, nanti boleh baca. Ini Putri. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang jadi untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang. Contohnya? Contohnya kayak toko-toko, swalayan, Oke. Lanjut laporan keuangan. Ayo siapa yang mau baca? Iya. Oke. Jadi kalian udah paham perusahaan dagang dan laporan keuangan itu apa? Lanjut lagi ya. Nah, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi posisi keuangan. Terus menilai kinerja usaha, membantu mengambil keputusan ekonomi dan menjadi bahan evaluasi manajemen. Kita lanjut lagi. Nah, untuk jenis-jenisnya, jenis-jenis laporan keuangan ada laporan laba rugi, kedua laporan perubahan modal, ketiga neraca, laporan posisi keuangan, keempat laporan arus kas. Nah, kita bahas satu dulu ke pengertian laba rugi dulu ya. Apa sih itu laba rugi? Ayo, siapa yang mau? Kita lanjut lagi. Nah, kompeten kabupaten laba rugi, pendapatan dari hasil laporan laba rugi. Dari hasil laporan laba rugi dapatlah pendapatan. Nah, langsung dari pendapatan kita ke HPP. HPP itu harga pokok penjualan. Dari
Dari HPP laporan harga pokok penjualan langsung ke laba kotor. Laba kotor laba yang mana eh, pendapatan ke PH HPP. Terus ke beban operasional langsung ke laba rugi bersih. Lanjut lagi. Nah, ini contoh kasus perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagangnya adalah Toko Sukses Makmur periode Januari 2025. Selama bulan Januari, Toko Sukses Makmur memiliki data keuangan sebagai berikut. Nah, ini data keuangannya. Kita Nah, pokoknya ini contohnya di sini. Di sini contohnya ada penjualan sejumlah 100 juta. Oh, ini udah ada ya. Penjualan adalah 100 juta. Retur penjualan 2 juta. Potongan penjualan 1 juta. Pembelian 60 juta. Retur pembelian 3 juta. Potongan pembelian 2 juta. Persediaan awal 10 juta. Persediaan akhir 15 juta. Lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke langkah penyusunan laporan laba rugi ya. Untuk penyusunan laba ruginya, hitung pendapatan bersih penjualan rektur penjualan dikurang penjualan potongan.
Tadi kan penjualan. Nah, penjualan ini berapa di sini? 100 juta dikurang rektur penjualan. Di sini ada rektur penjualan. Rektur penjualan di sini berapa? Oh, iya. 2 juta. Nah, dikurang penjualan potongan. Di sini penjualan potongan berapa? Jadi hasilnya berapa? Ayo, dininya hasilnya berapa? 97 juta. Ya. Nah, kita lanjut lagi ke hitung HPP. HPP-nya persediaan awal ditambah pembelian bersih bersih pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Nah, persediaan awalnya berapa? Nah, saya taruh sini 10 juta ya. Lalu persediaan pembelian bersihnya potongan pembeliannya persediaan awal persediaan akhir. Nah, 10 juta ditambah 2 juta dikurang 15 juta berapa? Ditambah 2 juta minus ya. Ditambah lagi sama pembelian. Nah, pembelian berapa? Nah, berarti 60
ditambah minus 3 juta. Jadi berapa saldonya? Ayo, jadi berapa? Cek kalkulatornya. 60 plus ditambah min ditambah plus jadi plus. Nah, jadi 60 dikurang 3 juta. Nah, dari sini kita lanjut lagi ke diskusi. Nah, Ibu akan kasih soal yang udah Ibu buat, kasus perusahaan dagang. Nah, kalian buat kelompok, ini ada berapa siswanya? 9. Hitung sampai 3 aja ya, nanti per kelompok. Ya, dimulai dari Nah, duduk ke kelompoknya masing-masing. Ya. Ya. Nih. Ayo nanti itu kan ada 1 sampai 7 ya. Nah, karena mempersingkat waktu, jadi 1 sampai 3 aja udah cukup ya. 1 sampai 3 aja. Nanti tiap kelompok maju ke depan ya. Satu-satu. Oke, udah. Udah semuanya? Udah, ayo tiap kelompok maju. Kelompok 1 maju jawaban nomor 1, kelompok 2 jawab nomor 2. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1. Ayo kelompok 2. Yang mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Nggak nyata. Coba lagi, Bu. Lagi. Jawabannya dong.
Ibu udah. Jawabannya berapa? Iya. Ayo, udah Kak. Udah. Udah. Nah, nomor 1 jawabannya udah benar. Ayo nomor 2. Dan untuk nomor 3, benar. Apa nomor 1 semua jawabannya sama? Nah, untuk jawaban nomor 3 sama semua? Nah, untuk jawaban nomor 2 sama? Oke. Karena waktu mempersingkat waktu, kita akhiri pelajaran hari ini ya. Sebelum kita akhiri, Ibu punya motivasi nih. Belajar bukan hanya untuk nilai, tapi untuk kehidupan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusak. Siapa? Mana Nisa?